bagaimana seni lukis cat minyak itu, apa sih outputnya, goalnya atau capaiannya. Itu mahasiswa mampu memahami nanti di penting itu adalah teknik, isinya kalian dan bentuk. Seni lukis itu kan ada dua toh, bentuk dan isi. Bentuk itu apa? Kemarin kalian menggunakan nirmana itu kayak gini, komposisi, warna, garis itu bentuk. Subjek kalian hendak melukis apa itu bentuk. Tapi isi, konten itu adalah makna gitu. Makna yang kalian hendak sampaikan gitu. Kan hendak mungkin kalian melukis ikan itu berupa ikan, pasti punya makna lain gitu loh. Mungkin saat ini di seni lukis cat minyak ini cuma bentuk. Bentuk itu masuk dalam teknik. Teknik itu bagaimana menggunakan cat minyak. Kuasnya gini. Kenapa? Dia kasar. Setelah kalian torehkan di kanvas, gini, lalu finishing itu menggunakan kanvas yang halus atau lidah atau ada ya, biasanya agak oval itu. Dan itu gunanya untuk menghaluskan. Nanti setelah ditorehkan gitu, baru dihaluskan ini. Mestinya cat minyak itu nggak pakai minyak, tapi kenapa? Sebab cat minyak itu di dalamnya sudah ada minyaknya gitu loh. Sudah ada minyaknya, ketika kalian plotot itu bisa ada minyaknya. Jadi kalian torehkan semacam ini. Kasar memang, ada tekstur loh. Kemudian gunanya kuas ini adalah menghaluskan. Menghaluskan ini. Dihaluskan. Ini nanti di tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu di underpainting. Kita memakai teknik ini. Ada dua teknik. Kalian yang pakai adalah alih prima toh. Nah, nanti kita pakai yang kedua. Coba bandingkan itu. Lalu bagaimana mengkomposisi? Komposisi kemarin kita sudah, ini latihan-latihan sudah kalian lakukan, nanti digunakan di lukisan ini. Nah, semacam ini. Ini teknik bagaimana melukis toh. Ini sudah komposisi di warna, ini teknik. Di seni lukis itu ada intinya ada tiga ya kan, warna utama, kedua sama ketiga. Ketiga belum diterapkan di sini, hanya ke satu dan kedua. Ketiga nanti di lukisan klasik atau Renaissance itu agak kecoklat-coklatan semua. Setelah kalian berlatih gini, kemarin kalian hanya kan nirmana itu tanpa objek, tanpa konsep, tanpa makna apapun toh. Ada penilaian. Kita menilainya melalui komposisi. Oke, kemarin bagaimana mengkomposisikan ya? Dibagi tiga toh. Bagi tiga bidang atau format itu. Format ini kita bagi tiga. Bagi tiga semacam ini. Lalu potongan-potongan tiga itu kita bagi, ada potongan-potongan. Disinilah letak vokal poinnya. Ke satu itu komposisinya di sini toh, di sini. Kedua di sini. Yang ketiga itu komposisinya di sini. Jadi secara komposisi sudah memenuhi gitu. Meskipun ini nggak dipakai, nggak masalah. Pokoknya poin-poinnya atau letak objeknya itu ada di titik-titik hukum sepertiga tadi, bagi tiga. Itu bagaimana pengkomposisian di tugas yang telah kalian lakukan tadi, nirmana ini, untuk memunculkan warna panas atau utama, primer, itu background atau di belakangnya adalah dingin gitu. Misalnya gini, abu-abu atau gelap.
Background gelap atau dingin itu untuk memunculkan objek ini gitu loh. Kemudian objeknya berarti panas, dia akan jadi muncul gitu, maju ke depan. Objek itu akan maju ke depan. Umpamanya di kenyataan itu adalah ada coklat, kalian ubah, yang mendekati coklat itu apa sih? Misalnya coklat saya ubah menjadi merah gitu. Diubah aja yang mendekati atau senada gitu. Jadi dia muncul gitu. Muncul dia. Putih ini sangat maju ke depan tuh. Gelapkan semua, digelapkan. Itu untuk bagaimana nirmana itu bisa masuk di lukisan. Itulah gunanya. Ketika kalian melukis ya, misalnya kalian masih menggunakan sketsa, ya. Masih menggunakan sketsa. Kemudian kalian simulasi di sini. Kalian bikin nirmana ini, Warna apa aja? Masukkan. Setelah bikin seperti baru dimasukkan ke sini, baru dipindah cutting tadi, dipindah ke sini gitu. Itu teknik langkah melukis sebetulnya. Nirmana ini yang kalian lakukan bisa masuk di lukisan. Jadi kalian ketika menggunakan ini tidak sia-sia gitu. Makanya kalau saya melukis, saya selalu membuat polanya dulu. Objeknya sudah ada, saya bikin sketsa. Kemudian saya mencari komposisi warna. Komposisi yang dibagi 3 tadi sudah kena, oke, masuk. Sekarang komposisi di penggunaan cat warna. Bagaimana itu? Ya di nirmana ini munculkan itu. Tetap memakai teori 3 ini, 6 standard color. Tetap dipakai ini. Nanti tugas yang kedua setelah ini baru ada warna ketiga. Itu agak sulit. Kecoklatan semua. Coklat dingin, coklat panas. Ada pertanyaan nggak? Saya evaluasi. 1, 2, 3 ngene buntute. Jadi 1. Pandangan manusia ketika melihat lukisan ini adalah sini dulu, kemudian ke sini, mentok di sini. Nah, ditutup dengan apa? Tumbuhan ya. Tumbuhan ini coba sambungkan ke sini. Jadi ketika pandangan mata ke sini, balik lagi ke sini gitu loh. Jadi nggak putus pandangan mata itu. Kenapa nggak dibikin gelap? Kalau kalian menggunakan background kanvas yang putih dengan yang ada catnya, terus dia mempunyai warna utama, itu beda. Ya muncul loh. Nah, setelah itu baru di finishing menjadi bentuk warna abu-abu. Tumpuk lagi terus. Dia kelihatan gitu. Daripada kalian menggunakan ini, yang muncul itu adalah background, bukan objek. Semacam itu. Itu kalau nirmana dipakai. Tapi tetap menggunakan kuning dulu, background dulu sebagai landasan, baru ditumpuk pelan-pelan. Buah anggur itu. Dia bikinnya gini dulu. Delok nggone Instagram. Kulitnya apa? Ungu toh? Nah, ditutup ambek kulitnya. Kenapa yang dibikin kayak gini? Isinya angguran gini. Setelah itu dia bikin kulitnya. Nggak semuanya ditutup. Nanti ada salah satu yang disisakan. Baru dikasih putih nanti celingnya. Jadi kalau kalian membuat ini, coba bagian dalamnya apa sih? Nek ikan hiji itu dikelontok apa ya? Ono abange, ono putih titik.
semacam itu loh, dagingnya gitu. Ada gajihnya gitu. Ya kita memainkan apa ya, logikanya begitu sih. Dan bagaimana nirmana ini tidak sia-sia gitu. Dia bisa masuk ke lukisan itu. Gunanya itu kalian latihan 1 bulan kemarin. Wes, untuk evaluasi ini kalian bisa mengevaluasi yang lainnya loh. Bedanya gelap dan hitam apa? Kalau gelap itu mati toh. Abangmu kesedot gimana kalau mati. Bikin gelap aja. Kalau hitam dia menyedot yang lainnya. Kan saat ini mau membalikkan lukisanmu jadi nirmana lagi gitu loh. Jadi sebuah nirmana lagi. Kan kembalikan. Nirmana kan tetap ono abange, kok dikai ijo keabangan gitu. Dan itu triknya adalah untuk membuat background, apa yang ada di objek itu disatukan menjadi background. Oke, lumba-lumba iko, cuma penggunaan nirmana belum. Lumba-lumba itu pisang belum. Jadi kalian tahu toh gunanya nirmana itu apa? Jadi, nanti kalian sebelum lukis tetap bikin nirmana lagi, setelah itu ditampilkan. Kok nirmana kok gak enak ya? Berarti di lukisan sih gak enak.